Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab. Wa huwa alladzi istafa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba al-mu'ayyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal ma'ad. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila sa'iril a'ajim wal 'arab. Amma ba'd fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aliyyil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga di siang hari ini kita masih bisa bersama-sama duduk bersimpuh di masjid yang penuh dengan berkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beserta salam selalu kita limpahkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi yang paling kita rindukan, yang kita harapkan nanti di akhirat berjumpa dengan beliau, dan kita harapkan bersama-sama syafaatnya. Beliaulah Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita bersama-sama tingkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Kita menjalankan perintahnya dan dengan sekuat tenaga kita jauhi apa yang telah dilarangnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan adanya pergeseran masa, maka terjadilah perputaran waktu, baik itu dari detik ke menit, kemudian menit ke jam, sedangkan jam ke hari, hari kemudian berganti minggu, minggu kemudian berganti bulan, dan seterusnya, tanpa terasa oleh kita bahwasanya pada saat ini kita sudah berada di tahun baru, yakni tahun 2025 Masehi. Dengan datangnya tahun baru ini, tanpa kita sadari bersama, Allah Subhanahu wa taala telah mengurangi umur kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan datang saat di mana kematian akan menjemput kita. Kita tidak tahu, yang jelas Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kapan kita pulang menghadapinya. Mungkin kita yang hadir salat Jumat hari ini, Allah beri jatah hidup puluhan tahun lagi. Mungkin ada yang kurang beberapa tahun lagi, dan bahkan mungkin ada di antara kita yang hadir pada salat Jumat ini. Jumat ini merupakan Jumat terakhir bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kapan kita pulang kepadanya. Dan pada hari Jumat ini kita telah memasuki hari ke-10 di bulan Rajab. Artinya tak terasa oleh kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang oleh Allah sehingga bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Dengan iringan doa,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, sebagai bahan renungan bersama untuk kita semua dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, terdapat satu wasiat dari baginda Muhammad Rasulullah SAW yang diberikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang telah termaktub dalam kitab As-Shahihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten. Dalam hadis ini baginda Muhammad Rasulullah SAW telah berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, jaddid as-safinata fa innal bahra 'amiq, wa khudh az-zada kamilan fa inna as-safara ba'id, wa khaffif al-hamla fa innal 'aqabata ta'ud, wa akhlis al-'amala fa inna naqada basir." Ada 4 nasihat yang bisa kita ambil pada kesempatan siang ini, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia yang sangat singkat ini. Dan 4 hal tersebut, yang pertama adalah jaddidis safinah fa innal bahra 'amiq. Jaddidi nganyar-nganyar sapa sira as-safinah ta ing perahu, fa innal bahra mongko sak temene laut segara amikun iku bisa ngerenaken. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Berbaulilah perahumu, karena gelombang menuju akhirat sangatlah besar." Ini adalah bahasa silogis, artinya adalah kita pada saat sekarang ini ibarat orang yang sedang menempuh perjalanan jauh, dan kita pada saat ini baru sampai di laut yang bernama dunia. Sementara di tengah perjalanan yang sedang kita tempuh di dunia ini, tentunya ada badai yang siap menenggelamkan kapal kita. Satu faktor yang harus kita perhatikan agar kita selamat sampai tujuan dari perjalanan di dunia ini, di mana kapal yang kita tumpangi haruslah menggunakan kapal yang sangat baik dan sangat kuat. Dan adapun yang dimaksud dengan perbaulilah kapalmu di sini adalah mantapkanlah niatmu serta kuatkanlah tekadmu, terutama di dalam menghadapi perkembangan zaman dan persaingan hidup di zaman ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu sabda baginda yang kedua adalah fakhudhiz zada kamilan fa inna as-safara ba'id, wa khudtan ngalaku sapa sira az-zada ing sanu kamilan kelawan sampurna, fa inna as-safara masak temene lelungan ba'idun iku adoh. Perbanyaklah bekalmu karena jalan yang akan kau tempuh masih teramatlah jauh. Ibarat sebuah kereta, katakan kita di mana kita masih berangkat dari stasiun menuju kota, menuju desa kita. Dari stasiun itu menuju ke desa atau kota, maka banyak tempat atau pos yang harus kita lalui bersama. Begitu pula dengan kita, di mana kita pun telah berangkat dari alam roh menuju alam rahim, dan sekarang kita tinggal di alam yang bernama alam dunia. Untuk sampai ke alam akhirat, maka masih banyak tempat yang harus kita lalui. Logikanya, semakin jauh perjalanan seseorang, maka semakin banyak bekal persiapan yang harus ia siapkan. Agar hidup kita bisa selamat, tentunya marilah kita memperbanyak bekal untuk akhirat, yakni beribadah, beramal kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi yang ketiga adalah wa khaffifil himla fa innal 'aqabata ta'ud. Ringankanlah beban bawaanmu karena jalan menuju akhirat tidaklah mulus. Adapun yang dimaksud dengan ringankanlah beban bawaanmu di sini adalah kurangilah beban dosamu. Karena banyak terlalu dosa, maka semakin berat beban kita di dunia ini. Bukanlah baginda Rasul telah bersabda, "Al-qabru awwal manzil min manazil al-akhirah wa akhiru manzil min manazil dunya." Alam kubur itu adalah merupakan tempat pertama dari sekian banyak tempat yang ada di akhirat, dan alam kubur itu merupakan tempat yang terakhir dari banyaknya tempat yang ada di dunia ini.
maka siapa orang yang selamat dari siksa kubur, maka mudahlah ia menempuh jenjang berikutnya. Begitu sebaliknya, barang siapa yang terperosok jalannya, maka sulitlah ia untuk menempuh jenjang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir sabda baginda Muhammad Rasulullah SAW adalah akhlisil amala fa innan naqda basirun. Dan ikhlaskanlah dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha teliti. Mungkin dalam 1 tahun yang lalu kita merasa memiliki banyak amal kebaikan, namun ternyata kelak di akhirat na'udzubillah amal itu menjadi kosong karena tertolak. Hadirin rahimakumullah, malaikat yang mencatat amal manusia telah membawa semua catatan amal manusia ke langit dengan gemilang cahaya. Matahari bersinar, sesampainya pada langit yang pertama, maka malaikat hafadzah memuji amalan-amalan itu. Namun setiba mau lewat pintu langit yang pertama, maka malaikat penjaga pintu langit berkata kepada malaikatul hafadzah, wahai malaikatul hafadzah, tamparkanlah amal ini ke muka pemiliknya, karena mereka beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun mereka riak dalam beramal dan mereka menginginkan pujian dari para manusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Para ulama sufi mengibaratkan halusnya riak laksana semut hitam yang merayap di atas batu keras yang berwarna hitam di tengah pekat malam. Begitu halusnya sifat riak hingga seringkali manusia tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah 4 nasihat yang baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada sahabat Abu Dzar dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan dari 4 nasihat baginda Muhammad tersebut, dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, umur untuk ketaatan kepada Allah, tentunya taat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan taat karena riya kepada manusia. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.